Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sekarang kita berada di hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 21 Juni. Dan kita berada sekarang posisinya di lokasi pembangunan Markas Tahfidz Darul Ilmi Malik Ibnu Rabi'ah lil Aitami wa Du'afa, yang merupakan insyaallah taala markas tahfidz pembinaan anak-anak yatim dan du'afa. Yang ini insyaallah taala gratis. Alhamdulillah. Sedikit kita akan membahas tentang berkaitan dengan akhir-akhir ini banyak ahli sunnah wal jamaah tertipu dengan penyerangan negeri Syiah Iran, Persia, terhadap Yahudi laknatullah qatalahumullahu jami'an. Perlu kita mengetahui jamaah rahmatullah, tidak semua peperangan itu yang dilakukan oleh konon notabene-nya orang Islam, padahal mereka bukan Muslim yang sejati. Bahkan mereka adalah orang-orang Majusi yang berkedok Islam seperti Syiah laknatullah alaihi. Ya, tidak serta-merta apa yang mereka lakukan menyerang Israel itu perang untuk agama Islam, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta. Bahkan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ada orang yang ikut berperang karena mungkin dia membela koloninya atau kelompoknya, atau kalau di zaman jahiliyah itu disebut dengan kabilah. Sehingga seorang muslim sunni itu jangan tertipu dengan dan jangan terkecoh dengan peperangan yang dilakukan oleh Iran sementara ini kepada Israel. Karena boleh jadi apa yang dilakukan oleh Iran itu adalah sebagai pembelaan terhadap negaranya, bukan pembelaan terhadap Islam, bukan pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, bukan pembelaan terhadap meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwasanya Iran itu menyerang Israel karena Israel dahulu menyerang Iran. Ini yang pertama. Jadi jangan kita kemudian kaitkan penyerangan Islam itu penyerangan Iran kepada negeri Israel. Iran yang merupakan negara Syiah Majusi yang terbesar, itu adalah penyerangan atas agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala kepada negeri Israel. Laknatullah qatalahumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, kita perlu ingat yang menyokong Bashar Assad secara amunisi, secara bantuan moral, bantuan dana, bantuan persenjataan kepada Bashar Assad untuk membunuh, membantai kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah di Suriah. Antum jangan lupa salah satu di antara penyokong terbesar pembantaian kaum muslimin ahli sunnah di Suriah itu adalah Iran, Persia Majusi. Jadi tidak ada itu ceritanya, ya, tidak ada ceritanya dan tidak akan mungkin pernah terjadi Sunni dan Syiah itu berdampingan. Karena realita yang terjadi adalah orang-orang Iran, orang-orang Syiah mengirim bala bantuan tentaranya, amunisinya kepada Bashar Assad itu untuk membunuhi ahli sunnah wal jamaah di Suriah. Dan begitu pula dengan makar-makar yang dilakukan oleh negeri Iran terhadap negeri Arab Saudi. Begitu pula makar-makar yang mereka lakukan terhadap negara-negara kaum muslimin yang ada di dunia. Jadi jangan salah, jangan keliru, jangan kita tertipu dengan peperangan yang dilakukan oleh Iran kepada Israel. Kemudian yang ketiga, antum harus ketahui politik orang-orang kafir, orang-orang Majusi, orang-orang Syiah Iran, begitu pula dengan Israel. Ya, para ulama mengatakan jangan pernah kalian mengharap dua kelompok sempalan ini yang sesat dan menyesatkan, kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kafir dan orang Syiah, Yahudi yang dipromotori, orang kafir dipromotori oleh orang kafir seperti Iran, seperti Israel, Yahudi, begitu pula orang-orang musyrik yang dipelopori oleh orang-orang Iran, negeri Iran, Majusi, itu akan mereka saling bunuh-membunuh. Demi Allah tidak akan pernah kita mendapatkan. Ya, atau kalau mereka mungkin sementara kita diperlihatkan mereka saling berperang, ingat kita akan melihat bagaimana endingnya peperangan ini. Satu sama yang lainnya dari zaman ke zaman mereka tidak pernah saling membantai, saling menghancurkan demi Allah Jalla Jalaluhu. Lisan ini akan dipertanggungjawabkan dan kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Kita akan melihat karena sejatinya Yahudi dan Syiah ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi perlu antum ingat semuanya. Tidak akan mungkin
Yahudi itu membantai Syiah, begitu pula dengan Syiah membantai Yahudi, tidak akan mungkin. Karena Nabi SAW telah menegaskan dan menjelaskan, ya, bagaimana nanti pasukan Dajjal itu muncul dari Asfahan. Yang Asfahan ini salah satu wilayah yang ada di Iran, yang notabene-nya di sana banyak orang-orang Yahudi. Jadi mustahil antum akan mendapatkan Israel itu membumi hanguskan negeri Iran dan Iran membumi hanguskan Yahudi. Tidak akan mungkin, karena mereka sejatinya adalah syaitan yang bersaudara. Tidak akan mungkin satu sama yang lainnya saudara itu baku saling menghancurkan. Tidak akan mungkin, zaman rahmatullah. Jadi ahli sunnah jangan tertipu. Ahli sunnah jangan kemudian merasa kagum, merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Ya, mungkin sebagian orang menganggap ini adalah sebagai balasan terhadap pembantaian saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa baru sekarang? Ya, kenapa baru sekarang? Andai kampung kita mengatakan Iran itu menyerang Israel karena sebagai balasan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa tidak dari awal? Ya, kenapa tidak dari awal? Dan kemudian kenapa agresi ini baru dilakukan sejak kaum muslimin yang ada di Palestina, di Gaza hancur lebur? Kenapa baru sekarang? Ya, pada saat baru diserang, ya, pada saat baru diserang baru menyerang. Ya, jadi kita kembalikan sekali lagi. Jadi Iran itu menyerang Israel, ini harus diketahui juga dan ditekankan bersama bahwasanya dia menyerang Israel karena sebagai balasan, ya, pembalasan. Jadi belum tentu dia menyerang Israel sebagai dukungan terhadap saudara kita di Palestina. Jadi ini sebagai penegasan buat kita semuanya, jangan terkecoh, jangan tertipu dengan perang-perangan yang dilakukan oleh Yahudi dan Israel, Israel dengan Iran, karena boleh jadi semua ini adalah akal-akalan busuk. Di antaranya juga ya mungkin sebagai menaikkan pamornya negara Iran, ya, seolah-olah dialah pembela, dialah penyelamat, dialah orang bagus, orang pasukan sejati dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah yang lainnya. Hati-hati, jangan tertipu, karena mereka sejatinya adalah syaitan yang busuk, syaitan yang jahat, yang ingin merusak negara-negara kaum muslimin dengan akidah-akidah rusak mereka, akidah-akidah syirik mereka, akidah-akidah yang menyimpang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, sejak dahulu kala, ya, Konstantin jatuh, begitu pula dengan negeri-negeri kaum muslim yang lainnya jatuh itu karena pengkhianatan orang-orang Syiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari makar-makar tipu daya syaitan dari kalangan jin dan manusia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.